Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatikah Sabrina Sution dengan NIM 23140183. Di sini saya ingin memenuhi tugas pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan langkah-langkah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD adalah proses untuk mencari kemajuan yang perbedaan yang positif atau peningkatan. Pengembangan dapat berbeda dan tergantung pada jenis pengembangan yang dilakukan. Pengembangan bahan ajar adalah upaya penyusunan bahan ajar berupa bahasa tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Berikut saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia di SD. Di sini saya akan memaparkan langkah-langkah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD. Berikut adalah langkah-langkah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD. Langkah yang pertama, analisis kebutuhan siswa, identifikasi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia untuk SD. 2. Analisis kurikulum bahasa Indonesia untuk SD. 3. Identifikasi kebutuhan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, mencanangkan. Langkah yang kedua, perencanaan. 1. Tentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 2. Pilih materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pemahaman belajar. 3. Tentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Langkah yang ketiga, pengembangan bahan ajar. 1. Buat kerangka bahan ajar yang terdiri dari judul, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi. 2. Kembangkan materi pembelajaran yang terdiri dari teks, gambar, dan aktivitas. 3. Buat evaluasi yang terdiri dari soal-soal dan tugas-tugas. 4. Langkah 4. Uji coba. 1. Uji coba bahan ajar di SD. Kumpulkan umpan balik dari siswa dan guru. Perbaiki bahan ajar berdasarkan umpan balik. 5. Revisi dan perbaiki. Revisi dan perbaiki bahan ajar berdasarkan hasil uji coba. 2. Pastikan bahan ajar sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Langkah yang keenam, implementasi. Implementasikan bahan ajar yang sudah dikembangkan. Yang kedua, implementasikan bahan ajar sudah dikembangkan. Pastikan guru sudah memahami cara menggunakan bahan ajar. Dan 3. Monitori dan evaluasi pengembangan bahan ajar. 7. Langkah evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Evaluasi pengembangan berbahasa ajar secara berkelanjutan. Kumpulkan umpan balik dari siswa dan guru. Perbaiki bahan ajar berdasarkan umpan balik untuk meningkatkan kualitasnya. Dengan mengikuti langkah-langkah angka di atas, Anda dapat mengembangkan angka bahan ajar bahasa Indonesia yang efektif dan efisien untuk SD. Kesimpulan dari pemaparan tadi. Kesimpulan pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia untuk SD memerlukan beberapa langkah yang sistematis dan terstruktur. Langkah-langkah tersebut meliputi analisis kebutuhan pembelajaran, pengembangan bahan ajar, uji coba, revisi, dan perbaikan.
implementasi dan evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Poin utama 1. Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia untuk SD harus memperhatikan kebutuhan siswa dan kurikulum yang berlaku. 2. Bahan ajar harus dikembangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif dan efisien. 3. Uji coba dan evaluasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa bahan ajar sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. 4. Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia untuk SD dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa bahan ajar tetap relevan dan efektif. Manfaat meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia untuk SD, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan bahasa Indonesia, meningkatkan motivasi siswa belajar untuk Indonesia, meningkatkan efisiensi dan aktivitas proses pembelajaran bahasa Indonesia. Sekian dari pemaparan saya tadi. Semoga pemaparan saya tadi bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.